به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kehidupan kita di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dan Allah jadikan dari 12 bulan tersebut 4 bulan sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan 4 di antara bulan tersebut adalah bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Sebagaimana dapat kita rujuk ataupun kita buka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam sebuah potongan hadis, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabun syahrun mudhar alladhi baina jumada wa sya'bana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari bulan-bulan tersebut 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, serta bulan Rajab, yaitu bulan Mudhar yang terletak di antara bulan Jumadal Akhir dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, hambanya, untuk berbuat dosa dan kemaksiatan terutama di bulan-bulan tersebut. Yang pada asalnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah melarang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pada ayat ini, setelah menjelaskan tentang bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ataupun menambahkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan tersebut? Tidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena keutamaan bulan-bulan haram. Karena bulan-bulan haram ini, bulan yang 4 ini,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan-bulan tersebut akan menjadi lebih besar. Alasan yang kedua, peluang memperbanyak pahala. Inilah waktu untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan bulan yang Allah khususkan, bulan yang lebih Allah muliakan dari bulan-bulan lainnya yang 12. Dan alasan yang ketiga, menghindari kezaliman, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, karena perbuatan tersebut akan berdampak lebih besar pada bulan-bulan tersebut, baik kezaliman kepada diri sendiri ataupun kezaliman kepada yang lainnya. Sehingga kesimpulannya, segala bentuk perbuatan dosa pada asalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, akan tetapi di bulan-bulan haram ini, di bulan yang 4 ini, hal tersebut lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di antara bulan yang 4 tersebut, bulan Rajab. Bulan yang mana kita saat ini ada di dalamnya. Para ulama menjelaskan ataupun memberikan motivasi kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk senantiasa mengagungkan bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak amalan soleh. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah, beliau berkata, seorang muslim harus mengagungkan bulan-bulan haram tersebut dengan mematuhi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Kemudian melaksanakan kewajibannya, menunaikan tugas-tugas yang telah ditetapkannya, serta berusaha keras untuk taat dan beribadah kepadanya dengan cara yang diridhoinya Subhanahu wa taala. Selain itu, hendaknya dia berhati-hati agar tidak menzalimi dirinya sendiri dengan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan ini serta di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Rajab disebut bulan Rajab karena bulan ini sangat diagungkan dan dimuliakan. Bahkan pada masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, mereka sangat-sangat memuliakan bulan Rajab ini. Bahkan mereka tidak menghalalkan adanya peperangan terjadi di bulan ini. Bahkan disebutkan, orang Arab terlebih dahulu, di zaman jahiliyah, mereka sampai membuka mata anak panah mereka. Dan juga membuka ujung besi yang ada di tombak-tombak mereka sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghargaan dan pengagungan terhadap bulan Rajab ini. Karena mereka tidak menghalalkan terjadinya perang pada bulan ini. Itulah di antara sebab dinamakan bulan tersebut dengan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada beberapa hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Dan untuk selalu kita ulang-ulang untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat kita. Hal yang pertama, bahwasannya disebutkan oleh para ulama tidak ada keutamaan khusus dalam bulan Rajab ini. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata, lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu mu'ayyanin wala fi qiyami laylatin mukhtassatin fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala pernah berkata, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang dapat dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak tentang puasa di bulan tersebut, tidak juga puasa khusus di hari-hari yang ada di dalam bulan tersebut. Atau ibadah-ibadah pada malam tertentu
di dalam bulan tersebut. Dan kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Rajab ini, seperti sholat, seperti puasa, ataupun amalan-amalan lainnya yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah seandainya seseorang sudah terbiasa melakukan amalan kebaikan tersebut, dia sudah biasa melakukan amalan tersebut di bulan Rajab maupun di bulan-bulan haram lainnya, maka tidak masalah. Di bulan Rajab dia tetap melanjutkannya. Ataupun dia sudah terbiasa melakukan amalan tersebut di bulan Rajab dan membersamainya amalan-amalan tersebut di bulan setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, maka hal tersebut juga tidak mengapa. Akan tetapi, kalau seandainya dia jadikan bulan Rajab ini khusus dengan amalan-amalan tertentu yang bukan merupakan kebiasaan dia dan juga bukan amalan yang dia barengi dengan bulan-bulan setelahnya, bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan, maka hal tersebut tidaklah dibenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Shaumu Rajabin bi khususihi ahaditsu kulluha dha'ifatun bal mawdu'atun la ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha wa laysat minad dha'ifil ladzi yurwa fil fadail bal 'amatuha minal mawdu'atil makdzubat." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, puasa di bulan Rajab secara khusus semua hadisnya lemah, bahkan palsu. Para ulama tidak bergantung pada satu hadis pun dari hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis tersebut bahkan dari jenis hadis yang sangat lemah, yang bukan juga berasal dari hadis tentang keutamaan amal, tetapi kebanyakan merupakan hadis palsu yang dibuat-buat. Juga berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, "Kullu haditsin fihi dzikru siyami Rajabin wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadhibun muftara." Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, setiap hadis yang menyebutkan puasa Rajab atau salah satu salat di antara malam-malam bulan Rajab adalah hadis palsu yang dibuat-buat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari para ulama tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 4 bulan haram yang Allah khususkan, yang Allah berikan keutamaan di antara bulan-bulan lainnya yang 12. Dan bulan yang dimana perbuatan dosa ataupun kemaksiatan akan dilipat gandakan pada bulan tersebut sebagaimana amal-amalan kebajikan. Dan yang paling penting, tidak ada amalan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang kekhususan ibadah di dalam bulan tersebut. Maka kita sebagai kaum muslimin yang cerdas, hendaklah kita berusaha menjaga diri, menjauhi amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditiru oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan ini, di bulan Rajab ini, terkadang kita masih mendapati dari masyarakat kita yang melakukan amalan-amalan
ataupun ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak juga diamalkan oleh para sahabat, tidak juga para tabiin, wala tabiut tabiin. Maka kita sebagai umat akhir zaman hendaklah kita menadani mereka, kita menyontoh mereka, dan kita tidak melakukan amalan-amalan ataupun ritual-ritual, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan para ulama setelahnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ada bentuk-bentuk praktek ataupun ibadah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita, oleh kaum muslimin di bulan Rajab ini. Di antaranya adalah mengkhususkan bersedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal di bulan Rajab ini. Contoh yang lainnya, ada yang mengkhususkan ziarah kubur pada bulan Rajab ini. Pada asalnya kita ketahui bahwasannya ziarah kubur bisa dilakukan pada hari apa saja sepanjang tahun. Sehingga tidak perlu kita mengkhususkan hari-hari tertentu seperti hari Id, hari-hari di bulan Rajab ataupun di hari-hari lainnya untuk melakukan ziarah kubur. Amalan lainnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah membuat doa khusus, yang mana doa ini hanya dia bacakan ataupun dia doakan pada bulan Rajab saja, dan dia tidak bacakan doa-doa ini di bulan-bulan selain bulan Rajab. Ini adalah bentuk pengkhususan sebuah ibadah dalam sebuah bulan yang ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kapan saja. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menjadikan beberapa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa sepanjang hari. Seperti di akhir waktu hari Jumat sebelum pergantian hari, atau di sepertiga malam terakhir, atau bagi orang yang berpuasa, atau Allah berikan keistimewaan berdoa bagi orang yang berpuasa, orang yang bersafar dan lain-lainnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu-waktu khusus ataupun keadaan-keadaan khusus yang mana berdoa ketika itu mustajab. Maka hendaklah kita mencontoh ataupun mengamalkan apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian, di antara bentuk amalan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat adalah menziarahi Masjid Nabawi pada bulan Rajab. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan ziarah ini dengan ziarah Ar-Rajabiyah atau ziarah bulan Rajab. Yang mana pada bulan Rajab mereka menziarahi secara khusus Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Bentuk amalan lainnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah mengeluarkan zakat khusus di bulan Rajab, yang mana dia tidak mengeluarkan zakat di bulan-bulan lainnya. Yang ini juga sama dengan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amalan lainnya yang kita dapat di masyarakat kita adalah mengadakan puasa di hari pertama di bulan Sya'ban, mengadakan puasa di hari pertama di bulan Rajab, atau di Jumat pertama di bulan Rajab. Dan ada juga yang mengadakan salat khusus di antara waktu maghrib dan isya, yang disebutkan bahwasanya jumlah rakaatnya ada 12 rakaat. Yang demikian tidak ada dalilnya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dicontoh oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan juga puasa ataupun salat yang dilakukan di pertengahan bulan Rajab, yang demikian juga sama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang tersebar di masyarakat kita, yang mana tugas kita adalah memberitahu mereka. Kita beritahu bahwasanya amalan-amalan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak ada dalilnya yang sahih. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan hadis-hadisnya adalah hadis yang sangat-sangat lemah, tidak bisa jadikan hujah. Bahkan hadis maudhu, hadis palsu yang bukan hadis sama sekali. Maka dari itu, tugas kita
sebagai kaum muslimin memperingati, menasihati, mendakwakan sahabat-sahabat kita, masyarakat kita yang belum mengetahui tentang keutamaan ini. Semoga yang demikian bisa menjadikan amalan ibadah kita dan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab kelak. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran wallahu ya'lamu ma tasna'un.